Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin Qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullah wad'uuhu yastajib lakum. Wa'ad, sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang mulia ini kita kembali bertemu di dalam kajian terhadap kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pada pertemuan sebelum kita menyambut lebaran Idul Adha, Idul Fitri maksud kami, kita berhenti sejenak pada ungkapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, la tata'adda niyatun himmatuka ila ghairi bal karimu la tatakhattahu al-amal. Artinya di dalam hikam ini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada kita untuk benar-benar memiliki kepedulian dengan kekhususan niat untuk menyampaikan berbagai macam kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Di antara satu dengan yang lain nama saling merangkai untuk menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ingin merefleksi akan tanda-tanda daripada al-asma al-husna serta sifat-sifat dan af'alnya pada diri kita, kita akan melihat berbagai macam paradigma yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini yang nampak secara lahiriah pada kita. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan keterbatasan rezeki, dengan kemiskinan yang semuanya itu disebut di dalam Al-Quran. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang dipersempit rezekinya oleh Allah, hendaklah dia berinfak dengan apa yang ada pada dirinya. Bisa saja tenaga, bisa saja pikiran, karena kemungkinan dia tidak memiliki harta sama sekali. Atau ketika dia memilikinya sedikit, maka yang dari sedikit itu dulu dia berinfak, sehingga nanti Allah akan meluaskan rezekinya. Jangan beralasan saya miskin, saya tidak bisa berderma, saya miskin untuk diri sendiri saja, saya kesulitan apalagi hendak membantu orang lain. Bal majal wasi'ah, ya, area untuk berbuat bagi kehidup dan kehidupan ini sangat luas. Nah, ketika kita berada pada posisi ini, maka kita janganlah bersedih, apalagi sampai berputus asa, menutup diri dari lingkungan dan orang-orang yang sebenarnya hidup dengan kita secara sosial kemasyarakatan. Kenapa tidak boleh demikian? Karena kita harus merefleksi ketika Allah mempersempit rezeki atau membatasi rezeki kita, atau hal-hal yang seperti ini menunjukkan bahwa
Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan maha kuat. Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Dia mampu mengalahkan dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sehingga ini hadir pada kita. Allah tunjukkan dengan tingkatan-tingkatan kehidupan ini, fahuwal qahiru fawqa ibadih, fahuwal ghalibu la yaghlibuhu wa la yaqharuhu ahadun min khalqih. Allah itu adalah yang mengalahkan, ya, yang memaksa sesuatu berada di dalam keinginannya, dan tidak ada satupun yang memaksa dan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk ciptaannya. Sebaliknya, ketika kita diberikan rezeki yang luas, tadinya kita miskin, lalu mengikuti anjuran-anjuran ayat, ada fukara, ada masakin, ada orang yang terbatas, al-gharimin. Snif zakat itu ada 8, sampai kepada fi sabilillahi wa ibnis sabil. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berinfak dengan keterbatasan kita, lalu kita lihat bagaimana Allah maha kuat, dan kemudian kita diberikan nikmat yang luas, maka pada saat itu kita merefleksi bahwa Subhanahu wa ta'ala Al-Karim Al-Jawad adalah yang maha dermawan, yang maha latif, yang maha lembut, ya, yang maha kaya atas segala sesuatu dari ciptaannya. Ya, Allah akan memberikan kepada siapa saja sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan bersusah payah, apalagi sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berada di dalam kemaksiatan, ini baik kita yang merasa tidak suka maksiat, sebagaimana kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kita tidak suka melakukan maksiat, tapi kita ada dosa. Lalu sebaliknya ada orang yang melakukan maksiat, maka yang kita benci adalah kemaksiatannya, jangan orangnya. Karena dengan kemaksiatan yang terjadi itu boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memperlihatkan kepada kita dan kepada hamba yang melakukan maksiat itu akan ampunannya, serta sifatnya Allah yang gemar menerima taubat dari hambanya. Sebaliknya begitu juga, kita yang berada di dalam ketaatan, jangan terlalu merasa bangga dengan ketaatan itu. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memprogramming sesuatu untuk memperlihatkan kepada para hambanya yang lainnya yang dikasihinya. Ada orang-orang yang tampak di permukaannya sebagai orang yang taat, tapi hatinya dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan. Karena itu di dalam kehidupan ini, farubbama fatahallahu lana fi'al at-ta'a wa lam yaftah lana al-iqbal. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kepada kita amal-amal ketaatan yang kita lakukan, tapi Allah belum membuka kepada kita penerimaan dari amal taubat atau amal ketaatan tersebut. Boleh jadi Allah membuka kepada kita fi'lal ma'siyati atau kemaksiatan, tetapi Allah hendak membuka kepada kita penerimaan taubat dan penghapusan dosa. Jadi ada orang
melakukan kesalahan, keliru, tapi dia pada akhirnya akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang taat namun ketaatannya tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya tentang dalil, bagaimana dalilnya, bagaimana pengambilan keputusan atau kesimpulan seperti itu, banyak. Dalam Al-Quran kita disebutkan sifat-sifat orang munafik. Ya, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu dalam amalnya memperlihatkan kepada manusia, dan dia enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Itu pun karena ada faktor-faktor politis, faktor-faktor ekonomis, faktor-faktor yang mendukung ya kepentingan-kepentingan dan kebutuhannya di kehidupan publik yang lebih luas. Ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita disampaikan oleh Al-Quranul Karim atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud kami, karena Nabi mengatakan dalam sabdanya, akan muncul suatu kaum di akhir zaman dalam tubuh umat ini, di mana kaum itu membaca Al-Quran lebih bagus dari bacaan kalian, di mana kaum itu melaksanakan ibadah lebih khusyuk daripada ibadah kalian. Salat mereka benar-benar terlihat adalah bahagian daripada inti orang-orang Islam. Wajah mereka bersinar bersih, memancarkan cahaya, kamujuni dzahab wal fiddah, bagaikan kita melihat emas dan perak. Tapi mereka ini yamraquna minad dini kama yamraqus sahma minar ramiyah. Mereka terlepas dari Islam, melesat bagaikan anak panah melepas atau melesat dari busurnya. Salat mereka itu khusyuk betul. Kalau kita lihat begini, salat itu tangan kemari, begitu luar biasa. Tapi Allah kembali, sebagaimana tadi, membuka ibadat bagi orang-orang seperti ini, tapi tak buka bagi dia al-iqbal. Allah tidak terima. Kenapa? Karena di dalam ketaatan yang dibuka terlihat kesombongan. Hanya dia yang benar, sehingga dituduh orang lain berada di dalam kesesatan. Wal'iyadzu billah. Ini contoh-contoh yang diberikan dalam kehidupan ini yang kita harus benar-benar analisis dan jangan mudah terpengaruh dalam melihat keadaan. Dalam sisi kekayaan, kemiskinan, ilmu, kebodohan, itu meskipun disampaikan kelebihan ilmu itu adalah sugesti. Tapi pada sisi yang lain, orang yang berilmu dia duluan yang dihisap pada hari kiamat. Orang bodoh nanti belakangan. Orang yang dihisap dan dipanggil permulaan ke panggung pada satu sisi punya kebanggaan. Aku dimuliakan dalam pertemuan ini. Pada satu sisi dia akan gemetar karena di sana hadir orang-orang besar. Ada Rasulullah, ada para sahabatnya, dan ada disaksikan oleh delegasi-delegasi yang sifatnya internasional. Kita muncul pertama, apa yang akan saya sampaikan? Bagaimana memulainya? Apalagi di padang mahsyar, di pengadilan Allah, yang bertanya Allah secara langsung,
yang tidak ada kesamaan, kesesuaian, apalagi sampai melampauinya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala dzul kamali wat tamam wal jalali wal ikram, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu perlulah kita sekarang ini mengingat itu semua. Ta'arruf billah. Ketika ditanya dari pengajian-pengajian yang disampaikan secara turun-menurun oleh ulama, dan kita di kampung belajar. Apabila ditanya kepada engkau ma awwaluddin, maka jawaban daripada awwaluddin itu adalah ma'rifatullah, kenali Allah. Kita sampaikan dalam penterjemahan makna hadis al-iman, permasalahan hanya 1500. Lalu tingkatkan amal di dalam pengamalan keislaman. Kalau kita urai, ada 2.200.000 persoalan fikih syariat Islam. Ketauhidan 1500. Mungkin bagi kita mudah Allah bantu untuk bisa memahaminya. Tapi dalam 1500 banyak orang yang sesat. Sataftariku ummati ila bid'in wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa firqatun wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah 73. Setelah Nabi sampaikan, Yahudi pecahannya menjadi 71, Nasrani 72, umatku 73. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu firqah, satu kelompok. Kelompok itu adalah yang dia berada di atas sunnahku dan sunnah para sahabat. Dia berhubung ke sana. Siapa imam kita? Dari mana turunan ilmu kita? Tapi kalau orang mengklaim sembarangan, bahkan dia tidak tahu siapa imamnya, bagaimana klaim itu bisa menjadi kebenaran? Itu satu. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ya kita kembali dalam hidup ini semuanya, semua keadaan, ilmu, ya, tempat tinggal, profesi, ini semua merupakan faktualisasi daripada yang Allah firmankan, wa ja'alnakum tibaqa, kalian bertingkat-tingkat. Untuk apa? Untuk nampak keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga manusia tidak kembali kepada selainnya. Karena itu radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan di dalam pesan beliau, di dalam hikam beliau ini, kata beliau radhiyallahu ta'ala, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa mawriduha alaika. Janganlah sekali-kali engkau menyampaikan keinginanmu, keinginan apa saja, hajah apa saja, sekecil apapun, ila ghairihi, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muriduha, karena yang mendatangkan hal-hal yang engkau butuh kepada hajat, di mana kondisimu itu hanya Allah, tidak ada yang lain, ya. Jadi kondisi yang sekarang engkau rasakan itu, atau kapanpun, itu yang memberikan dan mengkondisikan itu adalah Allah. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairi, maka janganlah engkau menyampaikan hasrat dan keinginanmu kepada selain Allah, karena orang lain bukan yang mengkondisikan itu. Kenapa ente minta kepada selainnya? Minta kepada yang membuat situasi dan kondisi itu. Jadi kalau ada di rumah kita, siapa yang buka pintu dan kita melihat, kita tak boleh tegur yang lain. Katakanlah anak yang besar buka pintu di rumah, kita lihat,
Dan itu kita yakini dengan sungguh-sungguh memang dia yang buka pintu kan. Jangan bertanya kepada lain, "Dek, jangan buka pintu." Bertanya kepada adiknya. Adik bilang, "Bukan saya yang buka pintu ya." Apalagi ayah memarahi diriku. Lalu kemudian adik disuruh oleh ayah untuk menutup kembali dengan alasan karena adik yang buka, bukan. Abang yang buka. Dalam kehidupan ini kita diajarkan seperti itu. فَكَيْفَ يَرْفَعُ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعًا. Sementara orang lain pun yang kita mengadu kepada dia, dia punya juga kondisi yang kondisi dia Allah yang mengkondisikannya. Dan dia pun tak mampu mengangkat kondisi dirinya untuk lebih baik. Seandainya pun dia bisa mengangkat dirinya dan mengeluarkan dirinya dari kondisi yang dia tidak suka, maka sungguh dia akan berbuat untuk dirinya dulu. Tak mungkin dia berikan kepada kita. Ini sama-sama miskin nih. Oh, tidak miskin dia. Dia memiliki properti, pertokoan, dan lain sebagainya. Setengah dari pasar kota Banda Aceh dia yang kelola. Dia tetap miskin. Karena hakikatnya itu adalah pinjaman Allah sementara. Ketika Allah ambil nanti, jatuh. Betapa banyak di dunia ini orang-orang hebat. Suriah. Tapi dalam perang yang berkecamuk, 500.000 orang telah tiada. Termasuk orang-orang besar dan kaya. Bahkan para pemimpin parlemennya pun tewas. Jadi kita bicara di luar. Kondisi ketika tsunami terjadi juga demikian. Lalu berbalik situasi. Muncul orang-orang lain yang menurut kita kaya, yang sebenarnya secara hakikat dia juga miskin dalam kehidupan ini. Semua. Karena dia makhluk, butuh kepada pencipta. Dia tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan, lemah. فَكَيْفَ يَرْفَعُ غَيْرُهُ مَا كَانَ هُوَ لَهُ وَاضِعًا. Maka orang yang kita sampaikan hajat dan keinginan itu, dia sendiri tak mampu untuk mengangkat dirinya, mengeluarkan dari situasi di mana keadaan dan situasi itu Allah yang berikan kepada dia. Man la yastati'u an yarfa'a hajatan an nafsihi, fa kaifa yastati'u an yakuna laha an ghairihi rafi'a. Lalu kalau orang yang tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia mampu berbuat untuk selainnya? Jemaah yang dirahmati Allah, seorang ulama besar, siapa beliau? Beliau adalah Al-Ata Al-Khurrasani. Ini bukan Ibnu Athaillah Sakandari, tapi kebetulan namanya sama. Beliau adalah Atha bin Abi Muslim Al-Khurrasani, yang lahir 60 Hijriah, meninggal 135 Hijriah menurut pendapat yang asah. Ada yang mengatakan 133 Hijriah beliau meninggal. Jadi beliau ini adalah generasi tabi'in. Pengikut beliau nanti adalah tabi'in. Ini generasi tabi'in. Beliau seorang faqih, seorang mufassir, seorang muhaddis, sekaligus beliau seorang mujahid. Apa itu mujahid? Yufaddilul khuruj ilal maghazi. Seorang ulama besar yang suka ikut di dalam peperangan. Lahir di Balakh, Khurasani. Lalu pindah ke negeri Syam. Setelah beliau menjadi orang alim, beliau bertanya, kemana seharusnya aku pindah? Orang mengatakan ke Syam. Dikumpulkan musyawarah dengan para ulama di Khurasan. Pergilah engkau ke Syam. Di sana engkau akan dapatkan semua keluarga di bawah.
Tapi sebelum sampai ke sana beliau singgah di Basrah. Beliau tanya pada ulama Basrah, seharusnya saya kemana? Harus tinggal menurut anda semua. Pergilah ke Syam. Beliau bertanya ke Kufah, juga jawaban yang sama. Beliau berangkat ke Mekah, jawaban yang sama. Beliau berangkat ke Madinah, jawabannya berangkatlah ke Kufah. Ya. Beliau juga berangkatlah ke Syam, maksud kami. Beliau juga pernah ke Baghdad, juga dijawab di sana. Syam itu di Suriah. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, beliau yakni Atha al-Khurasani ini radhiyallahu taala anhu adalah sepakat para ahli hadis adalah orang yang mutqin saduqun thubut. Ulama besar nih. Sepakat seluruh para ulama hadis yang datang kemudian, ini orang adalah orang yang sangat-sangat terpercaya di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Beliau katakan, laqitu Wahb ibnu Munabbih. Aku pernah berjumpa dengan Wahab bin Munabbah. Wahab bin Munabbah ini orang Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam pada masa Rasulullah dan menjadi sahabat. Beliau juga banyak belajar kepada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ya. Langsung digembleng oleh para sahabat Rasul. Fakultu hadisni hadisan ahfaduhu anka fi maqami wa aujiz. Coba sampaikan kepadaku satu hadis, aku akan hafal hadis itu, kata Atha al-Khurasani. Namun kalau bisa ringkaskan hadis, tapi mengilhami semua makna. Karena dalam ilmu hadis itu boleh riwayat bil makna, ada riwayat bil lafzi. Kadang-kadang butuh riwayat bil lafzi supaya kita lebih paham. Maka ketika banyak hadis yang berbeda lafaz, kita cari lafaznya. Contoh, Allahu Akbar orang salat. Ya. Kenapa para fuqaha bilang ada letakkan di atas pusar, ada yang mengatakan mereka memahami dari lafaznya, itu yang pertama. Kemudian bagaimana Rasulullah turunkan tangannya ketika sujud duluan, ada waktu lutut duluan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Yang hari ini orang bilang harus tangan duluan, tidak boleh lutut duluan. Ini tidak mengkaji kapan itu diperintah. Apakah waktu tua atau waktu muda? Maka perlulah ada dirasa maudhu'iyah. Orang membaca hadis, jangan mengucapkan kalimat zikir saat qada hajat, dipahami di dalam WC, padahal bukan di dalam WC. Di dalam WC, kalau ada di dalam kamar mandi, kalau ada WC-nya di sana, makruh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir, doa, apalagi baca Quran. Makruh, bukan haram. Kapan haramnya? Saat qada hajat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Jadi kalau ada bertanya sama kita, bagaimana hukumnya saya berwudu di kamar mandi, Ustaz? Kan harus ucap bismillah. Oh haram, harus buat kamar mandi lain yang tidak ada WC-nya. Ini keliru. Maka jawab, sebaiknya kalau ada tempat lain di luar, gunakan tempat lain. Dan ini ada alasan. Pertama alasannya karena kamar mandi itu boleh jadi kotor lantai. Bila kita berwudu dengan Hanafiyah, dengan keran yang jatuh air duluan mental ke kain kita, dikhawatirkan bernajis. Kemudian bak itu pun harus didesain, harus sampai kepada 2 kullah, 60 hasta. Ada sebagian ulama mengatakan 57,8 cm, 60 hasta, 60 cm, 1 hasta. Tambah rubuh, tambah 1/4 hasta. Jadi kalau hasta kita 2 jengkal, biasa orang dewasa yang normal lah. Ya, Bapak agak panjang sedikit.
tambah lagi 1 jengkal, 60 cm. Ada yang mengatakan 57,8 cm. Penuh. Kata Nabi, ya, annal ma' idza balagha qullataini lam yahmilu al-khabath. Air kalau sudah sampai 2 kullah itu tidak akan membawa najis. Jatuh tai cicak, ambil tai cicaknya, buang, dengan persyaratan dia tidak berubah sifat-sifat air, bau, warna, rasa, masih seperti biasa. Ala sifatihil khalqiyah, atau naturalitas air itu kita lihat memang iya seperti itu, buang dulu itu, pakai. Tapi kalau duna kullatain, tanpa sampai 2 kullah, begitu jatuh tai cicak, walaupun tidak berubah, dia akan bernajis. Karena tidak sampai 2 kullah. Hadis Rasulullah SAW, hikmah ada, ilmunya luas, yang memesan adalah Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi ada faktor-faktor itu. Tapi kalau dia tidak ada tempat wudu lain, siram dulu, bersihkan dulu, yakinlah itu tidak ada kotor, lalu sampai 2 kullah dan airnya tidak berubah, dia berwudu, ucapkan bismillah. Karena kaidah di dalam fikih, apabila ada tuntutan syariat, maka dia menghapus tuntutan-tuntutan lainnya yang tidak bersifat pasti. Tidak bersifat pasti itu tidak merupakan suatu keharaman dan kewajiban. Baca bismillah itu makruh di dalam WC. Tapi ketika dituntut saat berwudu, hukumnya adalah sunnah. Ada ulama bilang dari 4 mazhab itu, hukumnya wajib baca bismillah. Masa kita bela yang makruh dibandingkan dengan yang wajib? Maka di situ perlu ilmu fikih yang mumpuni. Jangan sembarangan, sehingga orang sudah sekian puluh tahun berwudu jadi gelisah. Saat qada hajat baru asyim, jangan ucapkan alhamdulillah, karena alhamdulillah sunat. Sedang buang air besar, buang air kecil. Tapi kalau masuk kamar mandi, baru masuk mau ambil air, rupanya asyim, alhamdulillah, makruh. Kalau bisa keluar dulu, asyim, keluar sebentar, alhamdulillah, masuk lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu banyak contoh. Sampaikan tuh kan, puasa 2 bulan berturut-turut karena kita melakukan hubungan intim dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Iya. Lalu kita puasa nih, mulai dari bulan Zulqa'dah pertengahan kita puasa, rupanya masuk ke bulan Zulhijjah. Syarat puasa 2 bulan berturut-turut, jangan selangi dengan berbuka. Sekali menyelangi, ulang dari awal. Rupanya kena hari raya Idul Adha 11, 12, 13 hari tasyrik. Puasa kita enggak, haram puasa. Oh, saya bayar kifarat 2 bulan berturut-turut, haram. Lalu kalau saya tidak puasa bagaimana? Setengah bulan, saya 15 hari sudah puasa sebelumnya, bagaimana nih Pak Ustadz? Silahkan lanjutkan pada tanggal 14. Anda tidak dihitung memutuskan puasa 2 bulan berturut-turut, karena tuntutan syariat dan ada kaidahnya. Jadi fikih. Maka oleh karena itu ulama yang sekaliber ulama Atha al-Khurasani, Athaillah Sakandari, Abul Abbas al-Mursi, Abul Hasan al-Syazali, Imam al-Syafi'i, Imam al-Ghazali dan seterusnya, mereka adalah orang faqih, muhaddis, sekaligus mereka adalah as-sufi al-arif billah. Ya, sampaikan tadi berapa? 2.200.000 lebih persoalan fikih. Siapa yang menguasainya? Tingkat Imam Syafi'i. Datang kita sekarang, kita bilang, siapa sih Imam Syafi'i itu? Ya ulama, kita kan bisa juga.
Ente bisa juga dibaca saja satu ayat, bingung ente kasih terjemah. Bisa terjemah, tidak bisa ambil kesimpulan. Lagak bicara di depan seakan-akan dia unggul dan lebih unggul daripada Asy-Syafi'i dan 4 imam yang besar lainnya. Tidak boleh. Jadi ini dia, dari segala sisi coba tawadhu dan mohon kepada Allah. Semuanya sudah Allah atur. Siapa bisa menguasai 2.200.000 persoalan dan itu secara detail dalam pembagian harta, di dalam salat, di dalam berwudu, dalam membagi air, dalam melihat jenis-jenisnya, pembagian-pembagiannya, sifat-sifatnya, sampai kepada pendapat misalnya air yang musyammas, air yang kena sinar matahari. Umar bin Khattab mengatakan bahwa saya tidak mau memakai, memakruhkan. Imam Syafi'i berani bilang, fa ana la ukrihuhu illa min jihati thib. Bagaimana Imam Syafi'i berani menentang Umar bin Khattab? Bukan menentang, tapi paham yang lebih luas. Umar pun maksudkan demikian. Umar bilang, saya membenci atau memakruhkan pemakaian air yang kena matahari. Panas-panas, kalau hilang kena panasnya nanti boleh lagi ya. Itu Umar tak jelaskan. Datang Imam Syafi'i abad kedua nih, ya kan? Beliau katakan, saya tidak memakruhkannya kecuali dokter mengatakan itu berbahaya. Umar tak bilang, dan beliau mengatakan, fa Umar bin Al-Khattab yukrihuhu wa ana la ukrihu illa min jihati thib. 2 juta persoalan masuk dalam kepalanya. Siapa yang beri ini? Allah. Kenapa Allah pilih orang-orang ini untuk terjaga agama ini? Datang hari ini, ya, nabitah istilahnya, benalu dalam tubuh umat ini. Sami'na wa ata'na, umat ini mengatakan. Kepada guru juga demikian, sami'na wa ata'na. Datang sekarang ini benalu, tumbuh, karena Allah hendak mengajar umat ini. Ditanya, siapa guru ente? Si fulan. Enggak usah sama dia tuh. Dia enggak ikut Quran dan Sunnah, tapi dia ikut Abu Hasan Asy'ari, dia ikut tasawuf, dia ikut Imam Syafi'i, dia ikut gurunya Al-Haytami, dia ikut fulan. Ilmunya itu banyak sekali hadis-hadis dhaif. Ada kitab namanya Mi'yar, membahas tentang hadis-hadis dhaif. 1.500 buah hadis dhaif masuk dalam fikih. Datang orang sekarang mengatakan itu dhaif, itu dhaif, hanya dengan modal segini ilmunya. Padahal yang dikatakan oleh Radibli dalam kitab Mi'yarnya, permasalahan yang dibahas dengan hadis dhaif ini tidak ada hadis lain. Cuma ini yang sampai dari hadis. Jadi mana kita dahulukan? Hadis dhaif yang kemungkinan dari Rasulullah atau dengan otak kita dan otak ente itu yang kotor? Ini ulama. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nah di sini atau Al-Khurasani mengatakan, coba sampaikan hadis itu kepadaku. Ini kita baca saja secara ringkas. Ya. Qala auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam. Ya Daud, amma wa izzati wa jalali, la yastansiru bi 'abdun min 'ibadi duna khalqi. A'lamu dhalika min niyyatihi. فتكيد السماوات والسبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له منهن فرجا ومخرجا. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Firman Allah, ya Daud, tahukah kamu dengan keagunganku, kebesaranku, dan dengan kemuliaanku, tidak ada seorang hamba pun dari para hambaku yang meminta kepadaku. Dia kesampingkan ciptaanku semuanya, langsung dia minta kepada Allah apapun hajatnya.
Dan aku ketahui itu dari niatnya. Aku ketahui dari niatnya. Saya datang ke Bapak Dr. Islamuddin karena beliau menurut saya alim. Menurut saya beliau adalah seorang ahli di bidangnya. Begitu saya datang, nah saya anggap keahlian beliau di bidangnya karena Allah yang beri. Berarti saya menghargai pemberian Allah kepadanya. Itu ibadat kepada Allah. Saya datang mengadu, Bapak, anakku masuk kerja ke instansi yang Bapak pimpin dengan izin Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tapi jangan jatuhkan orang lain. Anak saya kalau memang nilainya lebih, jangan dijatuhkan orang lain, tolong Bapak kawal dengan izin Allah. Ini saya mengadu. Sebenarnya saya sedang menjalankan perintah Allah tuh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini hamba ini diketahui dari hatinya, tapi kalau datang umamnya ada pegawainya hancan igese lego. Membacut tantingat ke Allah. Ini persoalan. Ya, kata Allah, dia minta kepadaku, aku tahu dari niatnya. Lalu kemudian seluruh langit dan bumi ini penduduknya merasa iri kepada orang ini. Allah keba Allah. Empat bini rumah hang pegahai bagop. Kira-kira begitu. Fatakidus samawatus sab'u wa man fihinna wal araduna sab'a. Langit, bumi dan seluruh ciptaanku yang lain dengki dan iri kepada dia. Serta penduduknya dari malaikat semua dengki. Ya, kepada orang itu. Ini misal, umpama, tamtsil. Apa kata Allah? Illa ja'altu lahu minhunna farajan wa makhraja. Kecuali aku akan berikan kepada dia jalan keluar serta solusi bagi persoalan yang sedang dia hadapi. Aku tidak peduli langit dan bumi atau yang lain bilang begini, tidak peduli. Yang penting dia meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Ini kata Wahab ibnu Munabbih kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Kita lanjut sedikit. Amma wa izzati wa jalali, sebaliknya. Wa azamati, demi keagunganku, kemuliaanku dan kebesaranku, la yasta'simu 'abdun min 'ibadi bi makhluqin duni a'lamu dzalika min niyyatihi illa qata'tu asbab as-samawati as-sab'a min dunihi wa asakhtul arda min tahtihi wa la ubali fi ayyi wadin halak. Sebaliknya, jika ada seorang hamba, ini Allah bersumpah dengan kebesaran dan keagungannya, dia meminta kepada makhluk dari ciptaanku, maka dia kesampingkan aku, dia tidak minta, tidak mengadu kepadaku, tidak ikut arahanku kalau tidak ada makna ta'awun tadi. Dan aku ketahui itu dari niatnya, dari apa yang ada dalam hatinya. Semua kita akan tahu tuh, meminta sama orang masuk kedai kopi yang kecil-kecil saja nih. Yang masuk telah, satu meja mereka penuh, kita tidak ada tempat duduk, terlambat sedikit duduk. Orang lain dibayarin, kok aku nggak dibayarin? Bro, tak kaji. Ya, betul dia tidak bagus. Orang lain kawan-kawan dibayar, aku tidak dibayar. Pulang ke rumah cerita sama istri. Ya betul sifat dia. Orang lain dibayar, saya sendiri tidak dibayar gede. Ya, kenapa kita tidak ambil? Mungkin dia coba untuk membayar, dia hitung-hitung sudah pas betul. Bahkan dia pernah bisik kepada si penjual kopi itu, ada gonyan bantu untuk. Apanya tidak kedengaran? Dia pikir apa ada gonyan bantu untuk? Pak Haji, itu diambil lagi. Banyak kemungkinan-kemungkinan kan. Ini pola yang meminta dan sedih ketika tak diberi dari makhluk. Maka orang itu akan aku putuskan semua sebab-sebab untuk bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar dari langit dan bumi
bahkan bumi akan aku buat longsor dari bawahnya, dia tersedot ke dalamnya. Wala ubali fi ayyi wadin halak. Aku tidak peduli di mana dia, ya, aku tidak peduli kata Allah di lembah mana dia akan binasa. Jadi kalau kita minta pada saya, kita dalam ancaman Allah. Tidak meninggal di Gunung Brute, meninggal di Kulu. Tidak meninggal di Kulu, di Paro. Tidak meninggal di Paro, di belakang rumah. Tidak meninggal di belakang rumah, rupanya jatuh dari plafon ke bawah. Dalam rumah. Tidak meninggal di belakang rumah, turun dari ranjang, baru pulang haji lagi misalnya. Dia pikir dalam mimpi masih nampak suasana haji. Begitu turun, mampu mantuk, ngentago bintik. Pecah kepala. Dia taat kali. Dia tidak tahu hati seseorang. Tapi ketika ada orang yang jatuh seperti itu, jangan katakan seperti ini. Oh, dia berarti meminta pada yang lain. Belum tentu, karena kita tidak tahu. Boleh jadi seperti tadi, ya, dia kejatuhan, kesenggol kepalanya. Saat itu dosanya sudah habis. Allah hendak mengambil untuk menghilangkan sesuatu dosa yang mungkin di haji dia tidak bisa hilang. Sehingga dihilangkan dengan terbenturnya kepala. Di sisi Allah dia mulia. Seperti itulah kita melihat kehidupan. Insya Allah kita akan kembali bertemu dengan izin Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita sempurnakan bahasan ini. Silahkan bila ada satu dan lain hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal malam jangan diminta dari Allah. Tapi selain dari Allah itu masuk amal tawassul doa. Ya. Dan ada dalam ayat Sahih seperti usulan. Ya. Kalau salat itu makhluk. Bagaimana kita memahami itu ada beberapa perintah dan sahabat sebagai penolong. Dan dalam tawassul amal boleh makhluk bisa seperti itu. Terima kasih. Af'alul ibad, pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan oleh para hamba ini makhlukun lillahi ta'ala. Huwa alladhi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Dalam salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain, ma di situ bukan mausul, tapi istifham. Jadi kemungkinan ma mausul yang kita bahas nih. Kalau istifham, Allah lah yang menciptakan kalian, maka mengapa kalian mengerjakan sesuatu yang tidak Allah minta? Itu istifham atau teguran. Wa ma ta'malun, apa yang kamu kerjakan? Begitu, itu istifham. Tapi bukan kemari kita condong untuk sementara ini. Kita lihat kemungkinan kebenaran Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Termasuk yang kita lakukan itu adalah Allah yang program. Jadi dia adalah makhluk, ya, makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sementara kita menggunakan media itu sebagai contoh sabar dan salat, itu pekerjaan hamba sebagai media untuk mendekat pada Allah, sehingga ini bertawassul. Kenapa ada tawassul dengan makhluk? Maknanya sama dengan tadi. Dengan makhluk yang hidup saja kita ista'inu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka dengan makhluk yang merupakan produk dari aktivitas kita, dari manusia yang diciptakan ini, itu pun diperintahkan untuk wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadi ada perintah. Di dalam ibadat itu al-aslu al-haram. Al-aslu fil ibadah haramun. Asal-asal dalam ibadah itu hukumnya haram. Sehingga datang perintah ataupun dalil ataupun
anjuran dari syariat, baru dia menjadi boleh. Asal-asal kita tidak boleh bentuk salat sendiri, tidak boleh bentuk sabar sendiri, ya. Atau ada sabar pada diri kita sebagai pemberian Allah, kemana alokasi sabar itu? Tunggu perintah Allah, tunggu anjuran Rasul, baru kita boleh. Ini dalam ibadah. Au ma yuqasu ala dzalik, atau dengan kias atas persoalan ini, dan tidak semua dapat dikiaskan. Ada hal-hal yang dawabit nanti. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua perlu kita pahami dalam hidup ini ada yang disebut dengan al-ijad. Al-ijad, yang kedua al-imdad, yang ketiga al-imjad. Ini tiga hal. Di sebagian ulama ada membahas dua hal saja. Termasuk dalam al-imdad ini digabungkan al-imjad. Ijad adalah menjadikan sesuatu. Sederhananya seperti itu. Wallahu yakhluqu ma yasha'. Allah senantiasa menciptakan segala sesuatu apa yang Dia kehendaki. Imjad. Sebagai contoh, kita sudah dijadikan oleh Allah. Lalu kita juga diberikan imdad. Imdad itu apa? Pemberian. Dikasih kepada kita mata untuk melihat, dikasih kepada kita telinga untuk mendengar, dikasih hidung untuk mencium, dikasih indera lah, dikasih tangan, dikasih semua hal, sampai bulu-bulu untuk ada kepentingannya sendiri. Itu imdad. Lalu di sekitar kita juga diberikan pemberian, pohon, tanah, tempat kita tinggal, ya, rezeki, tambang, pekerjaan, profesi untuk bisa saling menolong. Subhanallah. Ada ijad wal imdad. Lalu siapa yang pandai bersyukur terhadap dua hal ini, falahul imjad. Dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi kalau dia tidak pandai bersyukur, fa'alaihi ay 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala an yu'aqibahu 'iqaban syadida. Dia akan disiksa. Ya, ini dia. Termasuk daripada imdad, pemberian dari Allah, kita mampu bersabar dan bisa melaksanakan salat. Itu pemberian. Maka ketika kita ada perasaan, ya Allah, sudah waktunya salat. Ini Allah yang bimbing kita tuh, yang memberikan ilham, halus sekali. Dan semua orang juga punya itu, hanya kekuatan syaitan lebih kuat pada orang lain. Kagebang. Cuti tipak bola, karak rup langgul. Dipotong dengan azan tu Banda Aceh dan sekitarnya. Cep-cep apa. Ke masjid pun tidak. Ada pola dia tidak merepet, tapi ke masjid tidak. Ada pola tidak ke masjid, merepet lagi. Ada pola bukan hanya merepet, sudah merepet dia tendang lagi. Kursi, lah, bacut tu kaikoh le jinnya. Dia tuduh lagi seruan untuk dakwah sebagai jin. Ini orang diberikan al-imdad, pendengaran untuk mendengar seruan azan, dia tidak bersyukur. Jadi silahkan gunakan media, karena media itu bahagian daripada programming yang Allah tentukan bagi manusia, dan itu masmuhun lah, diperbolehkan. Saya kira demikian. Ini sudah waktunya kita pulang, karena keluarga juga menanti, pekerjaan-pekerjaan banyak, dan insya Allah semuanya berjalan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma alhimna tuqaka ya rabbal alamin, wamhu anna zulalatina, waghfir lana khatayana, waftah lana qalban, waj'al qulubana khashi'atan laka ya rabbal alamin. Allahumma saddid uqulana wazidna min ladunka uluman nafi'a wanfa'na bi'ulumina wasahil umurana birahmatika ya arhamar rahimin wa alhiqna bidarbis salihin min awliyaika al-muqarrabin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wajib. Ya, kasih.